Contoh orang tua Nabi masuk neraka. Enggak usahlah pakai dalil Quran. Bapak Ibu terima enggak orang tua Nabi masuk neraka? Enggak usah dalil hadis. Terima enggak dibilang orang tua Nabi masuk neraka? Nalar mudahnya, kok bisa kita yang tidak ada hubungan dengan Nabi bisa dapat selamat gara-gara Nabi? Bapak ibunya sumber dia lahir dari situ, nggak bisa selamat. Nalar mudah saja. Sudah itu nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburan. Ngapain sholat di Masjid Nabawi? Masjid Nabawi, dalam masjid itu ada kuburan. Ada yang tanya ke saya, Ustaz, gimana tanggapan Ustaz bahwa Buya Hamka mengatakan Wahabi itu isu politik dulunya, dan belakangan diangkat lagi oleh orang-orang sebagai respon daripada adanya isu terorisme, sehingga disebut pelakunya Wahabi. Artinya dia adalah alat politik, dia bukan isu keagamaan. Sebelum saya, kemudian ada menyebutkan bahwa padri yang terjadi di Minangkabau, perangnya 37 tahun, itu adalah Wahabi. Sehingga membonjol itu juga Wahabi. Sehingga perang dulu yang dilakukan umat Islam itu adalah perang dilakukan oleh umat Islam, dan kalaulah mereka Wahabi, mereka tidak mungkin perang terhadap pemerintah. Kemudian mereka pasti, kalau kelompok sesat, pasti dia diusir oleh umat Islam, dimusuhi umat Islam. Kita coba analisa ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca tulisan Hamka itu, di antara yang disebutkan Hamka, di abad ke-18 orang-orang Wahabi itu berhasil mengusir Turki Utsmani. Saya tanya, Turki Utsmani itu apa? Apa Turki Utsmani itu? Khilafah Islamiyah di zaman itu. Turki Utsmani, Khilafah Islamiyah. Kalau berhasil mengusir Turki Utsmani, berarti artinya Wahabi memberontak kepada Khilafah Islamiyah. Harus paham itu. Saya ulang, kalau bahasa Hamka, Wahabi berhasil mengusir Turki Utsmani, berarti Wahabi waktu itu perang dengan Khilafah Islamiyah. Berarti Wahabi memberontak pada Khilafah Islamiyah. Bolehkah memberontak pada Khilafah Islamiyah? Haram hukumnya. Tidak boleh. Saya ulang. Kalau berperang dengan Turki Utsmani dan dia Muslim, berarti memberontak kepada pemerintahan Khilafah yang sah. Nabi tak bolehkan kita berontak pada Khilafah. Meskipun pemerintahan ini fasik, nggak boleh kita berontak. Itu satu poinnya. Dua, orang ketika nyebut Wahabi, Wahabi itu apa? Kita ketika menghukumi Wahabi, itu mesti tahu siapa dia. Apa yang dimaksud? Karena al-hukmu an syai'in far'un an tasawwurihi. Saya bilang bola bulat karena bola itu memang bulat dilihat. Enggak mungkin saya bilang sesuatu tapi saya enggak tahu apa yang saya hukumi. Kita tengok yang Wahabi kita sebut hari ini apa? Satu, tentang ketuhanan misalnya. Dia meyakini, memahami sifat Allah dengan isbat zahir. Apa makna isbat zahir ini? Setiap ayat yang menyebutkan sifat Allah dipahami redaksional. Sehingga mereka memahami diantaranya Allah di atas langit, di atas arsy. Sudah itu, selanjutnya Allah punya tangan, betis, wajah, mata, dan lain-lain. Setelah itu apa lagi? Mereka mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Sudah itu apa lagi? Tidak boleh maulid. Maulid bid'ah. Sudah itu apa lagi? Ziarah kubur, apalagi kubur keramat dianggap
khurafat, syirik. Sehingga kadang-kadang kita sebut kuburiyun, penyembah kubur. Sudah itu apa lagi? Mengharamkan tasawuf dan tarikat. Betul? Ini diantaranya. Kita tengok padri misalnya. Imam Bonjol. Kepala dia pakai apa? Imamah. Ada nggak orang Wahabi pakai itu? Nggak ada. Itu pakai sufi itu. Imamah itu pakai sufi. Boleh cek. Ulama Saudi siapa yang pakai itu? Ulama Wahabi siapa yang pakai itu? Pekanbaru, Riau siapa yang pakai itu? Nggak ada. Itu satu. Sehingga padri, kalau kita sebut padri, satu, ketika para ulamanya datang, mereka hidup dengan tasawuf. Bahkan kalau kita baca Tuanku Nantuo, tokohnya yang terkenal, nanti banyak muridnya ke bawah, Tuanku Narenceh segala macam, itu di antara buku yang ilmu diajarkan ilmu tasawuf. Dia mengajarkan fikih, mengajarkan akidah, di antara ilmunya tasawuf. Kalau padri adalah Wahabi, nggak akan mungkin mengajarkan tasawuf. Satu. Dua. Orang Wahabi, orang padri, membuat maulid Nabi. Yang ketiga, mereka mengamalkan tarekat. Silakan tengok di pedalaman Minangkabau, daerah Minangkabau dulu, itu tarekat subur. Baik daerah Luhak Nantuo, Luhak Agam, Luhak 50 kota, itu subur. Apalagi Pekumbuh itu. Banyak sekali tarekat berkembang di situ. Sudah itu, riwayat-riwayat yang berkembang di masa mereka, riwayat sufi kebanyakan. Sehingga dulu orang Minang buat apakah namanya gurindam, atau buat semacam pantun, petata petitih, itu bisa dilihat, itu nafas sufi yang hidup di situ, bukan yang ini. Gak akan nampak ini di situ. Bisa dicek. Makanya, di antara empat ini, padri itu bukan Wahabi. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang mengatakan bahwa Hamka sudah mengklirkan bahwa Wahabi itu hanya isu, pertanyaan saya, Buya Hamka ini terima nggak semua ucapannya orang Wahabi? Kalau iya, Hamka menulis buku tasawuf modern. Hamka punya buku tasawuf modern, boleh dicek. Lihat di internet nanti, buku Hamka tasawuf modern. Kira-kira buku tasawuf Hamka itu terima atau tidak? Kita tantang saja, terima atau tidak? Kalau terima, berarti kalian ngikut Hamka dalam tasawufnya juga. Apa tidak kontradiksi nanti? Maka kita jangan sampai ngambil percakapan orang yang menguntungkan saja. Sama dengan percakapan Syekh Yusuf Al-Qaradawi ketika menyebut Wahabi dengan pujian, dia ambil, dijadikan pembelaan. Tapi dia tak sadar. Ada buku sengaja ditulis judulnya Iskat Al-Kalbil Awi Yusuf Abdullah Al-Qaradawi. Iskat itu mendiamkan. Kalbul Awi itu anjing yang menggonggong. Judul bukunya gitu. Syekh Yusuf Qaradawi itu dengan judul buku disebut anjing menggonggong. Didiamkan dia dengan ajaran Wahabi mereka. Mau ambil Buya Hamka pada kata-kata yang membela saja atau semuanya. Hamka punya tasawuf modern. Mau nggak ngamalkan tasawuf modern Buya Hamka? Setelah azan kita sambung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang mengatakan bahwa haji piobang, haji tiga haji itu mereka terpengaruh dengan Wahabi, betul, tapi perjuangan. Tapi tidak terpengaruh dalam akidahnya, dalam fikihnya, dalam tarikatnya. Karena buktinya banyak. Di Minang dulu, untuk mengunjungi kuburan keramat itu tak terlarang. Dan itu Wahabi ada. Padri ada. Boleh dicek orang tua, nih tanya ke orang tua kita, boleh dicek Pak. Maka
Mereka terinspirasi gerakan perjuangan, bukan akidah, fikih dan tasawufnya. Informasi ini saya dapatkan dari sahabat saya, Buya Apriya Putra. Beliau masih seumuran saya lebih kurang. Terakhir jumpa 10 Juni kemarin. Tapi bukan cerita tentang ini. Saya terakhir jumpanya maksudnya. 10 Juni kemarin, orang 50 kota, dia pengrajin, pengkaji manuskrip Minangkabau klasik, ulama-ulama Melayu. Boleh cari, Buya Apriya Putra namanya. Sehingga dia punya rumah itu lebih 200 manuskrip karya ulama dulu, ulama Minangkabau, ulama Melayu lah. Dia punya lebih 200. Sehingga kajian dia itu dari manuskrip, dari tulisan ulama-ulama dahulu tentang sejarah yang terjadi di zaman mereka. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kita boleh saja menerima informasi kemudian kontra, tidak ada masalah. Terima atau tidak ada masalah. Tapi setiap informasi kita, argumentasi kita siap dipertanggungjawabkan. Maka yang paling mudah saja bagi Bapak Ibu, Imam Bonjol itu pakai apa? Foto-foto yang tersebar imamah. Ada enggak Wahabi begitu? Kan Imam Bonjol antara Imam Padri itu kan? Pejuang Padri itu. Ada enggak orang Wahabi begitu? Enggak jumpa. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau menghukum sesuatu, ini kan sudah jelas nih bendanya nih. Sesuai sunnah atau tidak? Enggak usah cari pembenar-pembenaran yang lain. Kita bilang bola bulat itu, tengok bola itu bulat atau tidak. Enggak usah kata orang, ah bola itu kan bisa saja kita buat nanti lonjong. Ucapan orang itu bisa diterima, bisa tidak. Asumsi orang itu bisa terima atau tidak. Tapi hakikat sesuatu, apapun omongan orang enggak akan berubah. Paham hakikat sesuatu? Bola itu, dia akan tetap bulat, apapun omongan orang dia tetap bulat. Begitu juga, Wahabi kalau dia sesat, ya sesat saja. Mau dibenarkan oleh Hamka, mau dibenarkan oleh siapa saja, kalau sesat, ya sesat saja. Kalau salah, ya salah saja. Gitu. Sehingga, kita coba, ini aja dibahas. Contoh, orang tua Nabi masuk neraka. Nggak usahlah pakai dalil Quran. Bapak Ibu terima nggak orang tua Nabi masuk neraka? Nggak usah dalil hadis. Terima nggak dibilang orang tua Nabi masuk neraka? Nalar mudahnya, kok bisa kita yang tidak ada hubungan dengan Nabi bisa dapat selamat gara-gara Nabi? Bapak ibunya sumber dia lahir dari situ, nggak bisa selamat. Saya ulang, bapak ibu Nabi menjadi asal keturunan Nabi masuk neraka. Kita nggak ada hubungan dengan Nabi bisa masuk surga. Nalar mudah saja. Sudah itu nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburan. Ngapain sholat di Masjid Nabawi? Masjid Nabawi dalam masjid itu ada kuburan. Ini yang mudah-mudahnya Pak. Sudah itu nggak boleh baca surah Al-Azim, itu ada bid'ah. Quran bilang kul sadaqallah. Bilang sadaqallah. Itu mudah-mudah saja. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajaran para ulama kita, mau belajar ilmu apa saja, itu yang mengajarkan ulamanya berakidah Asy'ari, bermazhab dan bertarikat. Tajwid contoh, Imam Jazari, Imam Sulaiman Al-Janzuri, kitab apakah Jazariyah, Tuhfatul Atfal, kitab paling dasar dalam tajwid. Keduanya adalah ulama tarikat Asy'ari bermazhab. Kok bisa tajwidnya diambil tapi ilmu dia, akidah dia enggak diambil? Imam keduanya itu suka ziarah kubur. Suka ziarah kubur Nabi, kubur ulama sebelum mereka. Maka Imam Jazari itu dia suka menziarah kepada Imam Syatibi. Imam Syatibi imam qiraat, bahkan menamatkan kitab Syatibiyah di kuburan beliau. Bahkan di antara pengalaman ruhaniah beliau, kalau berdoa sengaja datang ke kuburan itu, belum beranjak dari kuburan, sudah dapat isyarat doa tadi kabul. Nahu, Imam Ibnul Ajurrum, kitab Matan Al-Ajurrumiyah. Ajurrum itu kalau terjemahkan itu kan bahasa Fars, orang Maghrib sana. As-sufil fakir artinya, sufi yang fakir.
Sufi, ahli tasawuf, pengamal tasawuf. Jadi kitabnya dipakai, tapi orangnya dihantam akidahnya. Ketika disebut misalnya tasawuf mengamalkan khurafat, itu imam tadilah tulis maksudnya yang khurafat tuh. Imam Ibn al-Jarrum, Ibn al-Jazari, kemudian Imam Al-Jamzuri, tajwid dan nahwu. Enggak usahlah kita kaji ilmu akidah dan ilmu tarekat, betul. Itulah ilmu paling dasar saja lah. Berakidah Asy'ari, bertarikat dan bermazhab fikih. Dan kalau misalnya dikatakan mereka semuanya adalah ahli bid'ah, mereka musyrik, mereka khurafat, akidah mereka batil, mau diambil ilmu dari siapa? Sementara ilmu dari mereka semua. Tak ada ilmu dalam Islam ini kecuali pasti di antara ulamanya bermazhab Asy'ari dan bermazhab fikih satu di antara 4 mazhab, dan mereka bertarikat. Boleh dipastikan apa saja cabang ilmu. Mau ilmu tauhid, mau ilmu hadis, mau ilmu tafsir, mau ilmu balaghah, ma'ani, mau nahwu, apa saja, boleh dicek. Saya punya sanad ilmu misalnya itu. Guru saya si fulan sampai pada Rasul. Cek siapa saja orangnya, tengok ada enggak orang-orang itu bertarikat, orang-orang itu bermazhab Asy'ari. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kalau kita ingin menguji, tengok aja ini. Ini ajarannya. Uji nih, benar atau tidak? Sesuai sunnah atau tidak? Masuk akal Bapak Ibu atau tidak? Ziarah kubur, ada Bapak Ibu nyembah kubur? Ziarah ada, Bu? Ngapain Ibu ziarah itu? Mendoakan di kubur kan? Kok bisa ziarah kubur disebut nyembah kubur? Datang ke kubur ulama, kita ziarah kubur ulama, berdoa di kubur ulama, bukan berdoa meminta pada ulama. Berdoa di kubur orang saleh, berdoa di kubur Nabi, bukan minta pada Nabi. Maka kalau tengok surah An-Nisa ayat 64 itu, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau mereka berdosa lalu mereka datang ke kubur Nabi, di kubur Nabi mereka minta ampun kepada Allah, Nabi pun mintakan ampun untuk dia, Allah pasti ampunkan dosa dia. 3 syaratnya. Datang ke kubur Nabi, minta ampun kepada Allah di kubur Nabi, Nabi mintakan ampun untuk dia, terpenuhi 3 ini, dia pasti diampunkan dosa dia. Apakah bisa Nabi mintakan ampun untuk kita? Bisa. Kenapa pula tak bisa? Umat Islam ini keyakinannya orang sudah mati, kalau masuk ke alam barzakh, dia tetap hidup. Tapi kehidupan alam barzakh, bukan hidup duniawi. Kalau ada orang bilang bahwa orang Islam itu kalau sudah mati, dia tak bisa apa-apa lagi, berarti dia kaum materialis. Kita bukan materialis, kita Muslim. Meyakini kehidupan dunia, kehidupan alam barzakh, kehidupan alam akhirat, kehidupan nanti di surga neraka. Banyak kehidupan. Tapi satu dengan lain beda hakikat kehidupannya. Dan di alam kubur, mereka adalah orang-orang yang hidup yurzakun. Bahkan mereka dikasih rezeki oleh Allah. Orang mati itu Bapak Ibu, dia bisa merasakan nikmat azab kubur karena hidup. Kalau mati tak merasakan apa-apa. Karena hidup dengan kehidupan alam barzakh, maka terasa nikmat atau azab kubur. Orang hidup bisa dia berdoa. Bahkan orang hidup bisa sholat. Buktinya ketika Nabi Mi'raj, para Nabi dan Rasul sholat bersama Nabi di Masjid Al-Aqsa. Makanya Imam Al-Baihaqi, ulama hadis, punya kitab akidah juga, itu menjelaskan dalam kitab Al-I'tiqad beliau, bahwa para Nabi hidup di alam barzakh beliau. Wallahu a'lam, saya kira cukup. Waktu Isya sudah masuk, mudah-mudahan manfaat. Sehingga isu tentang Padri Wahabi tadi, nanti saya kirim linknya ke Pak Mul, bisa dibaca lebih lanjut. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.